Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai aplikasi sederhana pencatatan pengeluaran keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukman dari Teknologi Pangan, NIM 231041002. Baik, kita langsung saja masuk mengenai materi pembahasan. Kita persimpel saja. Sebelumnya kami ingin menerangkan mengapa kami menggunakan atau mengambil judul aplikasi pencatatan pengeluaran keuangan, karena ini sangat penting untuk kita gunakan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya apalagi kita kan mahasiswa orang kuliahan, tentunya untuk pengeluaran itu harus kita datakan agar kita tahu kemana saja perginya untuk kita lebih hemat. Jadi ini sangat perlu untuk kita gunakan, sangat penting untuk mencatat apa saja yang kita beli, sehingga kita tahu berapa, untuk apa kita beli, dan berapa pengeluaran untuk semuanya. Kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan. Di sini kita pertama ditampilkan dengan bentuk kelas. Di sini kelas ini artinya adalah dia ingin mengatakan bahwa yang kita bahas nanti itu adalah keseluruhannya adalah kelas expense tracker. Saya tidak tahu apa bahasa cara bacanya, saya tidak tahu, jadi mohon dimaklumi untuk kalau misalkan ada salah-salah ya. Pelacakan pengeluaran, jadi artinya ini adalah pelacakan pengeluaran. Kemudian kita ditampilkan dengan dev. Kita melihat ada dev di sini. Kemudian initialize. Jadi ini di sini adalah singkatan dari initialize. Apa bacanya? Initialize. Mungkin seperti itu. Artinya dia ini berfungsi untuk menganalisasi untuk setiap apa yang nanti data-data yang kita masukkan. Kemudian ada self expenses. Di sini adalah tempat tabel untuk kemudian merangkum seluruh pengeluaran kita. Jadi dia nanti ini berfungsi untuk menampilkan tabel dan tempat untuk tempat untuk daftar yang berisi kamus-kamus. Nanti setiap kamus mempresentasikan informasi tentang setiap kategori. Di sini kan ada kategori ini. Kita tambahkan ini masuk ke sini sehingga ada kategori ini. Penambahan biaya ya. Jadi nantinya ini dimasukkan ke dalam tabel nanti. Nah, untuk kategori ini, misalkan untuk kategori ini nantinya dia akan meminta di sini mana ya? Kategorinya nanti akan meminta pernyataan seperti ini. Masukkan kategori pengeluaran. Untuk lebih paham kita langsung saja masuk praktek ya. Kita masuk praktek. Nah, ini. Jadi kategori pertamanya itu dia akan meminta bentuk yang seperti ini. Nah, misalkan untuk kategori itu maksudnya di sini adalah dia meminta apa sih yang kita beli itu. Misalkan kita beli buku Naruto. Oke. Misalkan kita beli buku Naruto, kita enter. Setelah itu, teman-teman sekalian, tadi ya kategori. Setelah kategori pertama, dia akan meminta kembali amount. Saya tidak tahu amount itu arti bacanya apa ya. Artinya amount itu adalah kayak penambahan biaya atau
harga dari barangnya itu. Di sini untuk kamunya di sini dia akan meminta di sini masukkan jumlah pengeluaran. Bukan. Nantinya Amon itu akan meminta pengeluarannya ini nih. Ini. Kemudian dia dalam bentuk seperti ini. Kita masukkan misalkan pengeluaran untuk harga buku Naruto itu adalah 80.000 ya. Harganya mahal karena lagi eksisnya. Kita enter. Nah, dia akan meminta lagi. Kenapa dia meminta lagi? Karena di sini ada perulangan ya. Dia akan meminta lagi sampai kita kemudian nanti ketik selesai di sini. Kalau kita sudah ketik selesai, nanti baru kemudian selesai. Tapi kita jangan selesaikan dulu. Masukkan kategori pengeluaran, dia akan meminta lagi karena ada perulangannya di sini. Di sini, misalkan kita masukkan lagi pengeluaran untuk nasi, untuk nasi padang ya, nasi padang. Setelah itu kita enter. Nah, dia akan kembali mengulangi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di sini ada perulangannya. Dia itu akan mengulangi setiap dua kategori ini sampai kemudian kita ketikkan selesai, baru dia break istirahat ya. Kalau kita sudah ketikkan selesai nanti, maka dia akan istirahat. Tapi masih ada satu pembuktian di sini yang perlu kami terangkan, yaitu mengenai ini. Masukkan jumlah yang valid. Apa sih maksudnya di situ? Nah, teman-teman sekalian, misalkan ketika dia meminta masukkan kategori pengeluaran, ya, misalkan kita tulis nasi padang, kemudian dia minta masukkan jumlah pengeluaran, ternyata di sini kita mengetiknya itu bukan angka, kita nggak ngetik harga, tapi kita ngetik sembarang. Misalkan belum mandi, nah kita enter, dia akan ya tadi belum mandi di sini, dia akan mengeluarkan bentuk yang seperti ini. Masukkan pengeluaran yang valid, karena belum mandi ini kita tidak sesuai dengan permintaannya, yaitu permintaannya kan angka dalam bentuk float, tapi yang kita masukkan belum mandi, sehingga dia kembali meminta agar yang kita masukkan itu adalah berupa angka ya, berupa jumlah harga dari nasi padang ini. Oke, kita tulis ulang nasi padang. Nah, enter. Harganya nasi padang itu berapa ya? 25.000 mungkin ya. Nah, enter. Masukkan kategori pengeluaran, saya untuk mengakhiri. Nah, di sini kalau kita mau akhiri sebagaimana yang tadi saya jelaskan, maka kita tulis selesai. Oke. Nah, ketika kita menulis selesai di sini, dia akan menampilkan bentuk atau sebuah tabel data seperti ini. Nah, dari mana dia dapat menampilkan tabel data itu? Yaitu di sini. Ini adalah tempat untuk menampilkan pengeluaran dari semua total data-data yang telah kita masukkan. Kemudian tempat dia menghitung, ya, tempat menghitung ini kan perlu dihitung
dari 80.000 ditambah 25.000 sehingga hasilnya adalah 150.000 apa ya. Tempat dia menghitung itu adalah di mana tadi? Total. Mana tadi? Ya, di sini. Kalkulate. Apakah kalkulator? Di sini dia tempat menghitung total keseluruhan. Tempat menghitung total keseluruhan data-data yang telah kita masukkan. Jadi begitu teman-teman sekalian mengenai aplikasi sederhana pencataan pengeluaran keuangan dari program sederhana yang saya buat. Semoga kita semua paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Tentunya jika ada kesalahan ya bisa dikoreksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.